Horas. Jadi saya merasa sangat sukacita karena diberikan kesempatan untuk berbagi dan saya diminta untuk menyampaikan, halo generasi muda, banyak gak generasi muda? Banyak. Motivasi bagi next generation Siahaan. Generasi berikutnya untuk Siahaan. Judulnya sangat luar biasa, dari sang reformator. Pembicara ini disebut orang sang reformator, bukan saya yang menyebutnya. Ya, kebetulan yang menyebutnya itu adalah dalam buku biografi saya. Dalam buku biografi itu penulis ingin menceritakan tentang Manahara R. Siahaan. Dan setelah menjumpai Sri Sultan Hamengkubuwono, beliau mengatakan itu si Raja Batak, sang reformator. Kenapa Sri Sultan sampai mengatakan demikian? Sebenarnya saya yang pertama-tama datang ke Sri Sultan. Saya katakan saya datang ke Sri Sultan karena saya tahu Sri Sultanlah yang dikenal orang reformator di Indonesia ini. Apa maksud datang ke sini? Ini kuncinya, apa maksud datang ke sini? Saya katakan saya mau reformasi dunia jasa konstruksi. Luar biasa. Nah, di buku itu bukan kebetulan, hadir yang memberi sambutan. Namanya Jenderal Fransen Siahaan. Berdiri dulu Jenderal. Inilah salah satu yang memberikan sambutan di buku ini. Saya tidak terpikir kemarin waktu menyiapkan ini, Ahamadohonokku. Ternyata sangat singkat. Di buku itu, di sambutan itu, jenderal kita yang sukses ini, bayangkan tidak banyak orang menjadi maijen. Dia mengatakan saya kenal Opung ini sebagai pekerja keras, pantang menyerah. Tadi di khotbah kita dikatakan juga jangan menyerah. Topik ini sebagai salah satu wadah menunjukkan kepekaan dari pengurus akan kehadiran generasi muda ke depan. Tepuk tangan buat pengurus Sinalang. Saya mempersiapkannya, ada pesan dari firman Tuhan. Masa muda adalah masa keemasan untuk berbuat terbaik. Rugi saudara-saudara kalau di masa muda tidak berbuat baik. Kesempatan emas atau peluang yang baik untuk melakukan apa yang kamu bisa lakukan. Pengkhotbah ingin menyampaikan supaya orang muda atau yang merasa dirinya muda, masih ada kesempatan untuk Pak Jimmy barangkali, nggak lagi lah ya. Atau yang merasa muda tidak membuang masa mudanya, tetapi menjalaninya dengan penuh hikmat dan sukacita dalam kesadaran akan dua hal, yakni iman. Tadi Pak Pendeta kita sudah mengatakan itu. Kita manusia harus bertanggung jawab kepada Allah, pencipta dan pemberi hidup. Kita Tuhan berikan talenta. Tuhan anugerahkan kepada kita talenta. Pengkhotbah 10 ayat 10 mengatakan, jika besi menjadi tumpul
dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Bahwa semuanya itu akan ada akibatnya kelak. Jadi pergunakanlah masa mudamu dengan baik. Lakukan hal-hal yang membangun dan berguna di masa depan. Bagaimana kita menyikapi peluang ini? Saudara-saudara, para generasi muda, saya mencoba membuat satu tantangan di masa depan. Peluang masa depan menyongsong Indonesia emas 2045. Menyongsong Indonesia emas 2045. 100 tahun kemerdekaan. Mulai dari perkenalan diri sebagai sang reformator. Bagaimana sang reformator melihat peluang ini? Andaikan saya seperti kalian masih muda, tetapi sampai sekarang, walaupun umur saya sudah 73, saya masih tetap melihat peluang emas ini. Apa yang bisa saya lakukan untuk mencapai tahun 2045? Saya tidak pernah mau berhenti. Sampai sekarang saya memberikan kesaksian kepada saudara-saudara. Saya kerja keras. Minimal saya bekerja 10 jam satu hari. Coba hitung-hitung. Berapa jam waktu kerja kantor? 8 jam, betul? Berapa jam waktu saudara tidur supaya sehat? 8 jam. Baru 16 jam. 8 jam buat saudara buat apa? Main gadget. Kongko-kongko. Berarti kan tidak produktif. Nah, untuk itu saya mengatakan kita harus minimal kerja 10 jam satu hari. Saya malah mengatakan di kantor saya, kalau mau kerja di tempat saya, minimal kerja harus 14 jam satu hari. Dan mereka umumnya menurut. Itu yang saya lakukan. Jadi saya ajak buat generasi muda. Apakah Pak Manahara tidak pernah jatuh? Siapa yang tidak pernah jatuh? Tetapi ketika saudara jatuh, harus segera bangun. Loh, benarkah saudara melakukan itu? Saya akan berkisah sedikit. Pada suatu saat, saya pernah jatuh. Saya malu melihat matahari. Saya tidak berani melihat matahari terbit. Malu saya. Tetapi apa yang saya lakukan? Saya tidak mau hilang dari Tuhan. Setiap malam ada kebaktian, ibadah. Saya kunjungin dimanapun itu. Satu saat saya diingatkan sama seorang pendeta. Pendeta ini pendeta terkenal, doktor. Pak Siahan, kok saudara saya lihat tiap malam di mana-mana kebaktian ada. Tetapi siang-siang saya tidak pernah melihat Pak Manahara keluar dari rumah. Itulah yang mencoba mengawali saya. Akhirnya ada yang dikatakan orang keluar dari zona nyaman. Saya waktu ngumpet itu, saya merasa di zona nyaman. Kenapa tidak di zona nyaman? Saya melihat bahwa tidak ada orang yang melihat saya. Saya masuk ke dalam gua. Ketika saya masuk ke dalam gua, tidak ada yang melihat saya. Tetapi Ibu pendeta ini mengatakan, saudara harus keluar. Saya keluar dan mulai mengunjungi teman saya. Saya berdoa. Saya kunjungi teman saya mengatakan, apa yang bisa kau buat sama saya? Saya siap. Akhirnya diberikan saya kesempatan, saya lakukan pekerjaan itu. Dia hanya bertanya kepada saya, apa yang Anda butuhkan? Berikan saya truk, dump truk. Bayangkan seorang Manahara pergi ngambil batu ke kali,
Ya, saya angkat itu batu, langsung saya gelar lagi di jalanan. Saya ambil, bawa bulldozer, ya, saya ratakan ini jalanan ini. Itu yang saya juga kerjakan. Dan sejak itu saya merasa termotivasi bahwa Tuhan akan menunjukkan jalannya kepada kita. Kemudian artinya apa ya di sini? Ketika kita jatuh, ketika kita menghadapi tantangan seberat apapun, kita minta dukungan dari Tuhan. Pasti Dia jawab. Yakin kita itu. Hanya firman Tuhan mengatakan, bukan saat itu barangkali. Ketika bukan saat itu, apa yang kau lakukan? Lakukanlah, tingkatkan potensi yang saudara miliki. Itulah yang kita lakukan. Jika kita yakin hanya diberikan sebiji sesawi, itu kita kembangkan. Jadi kerja keras. Nah, akhir kata, harapan dari acara ini apa? Harapan dari acara ini, saya mau dan saya yakin jenderal kita yang terkenal ini ada di sini, Pak Insinyur Toga, yang juga jabatannya sangat bagus di PLN. Ya, mari kita dukung Ketua PPRH ini melakukan motivasi pembekalan kepada generasi muda. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tulang Manara. Ya. Shalom. Horas. Salam sejahtera bagi kita. Saya berterima kasih kepada panitia. Saya dari Daulat di sini untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Tidak selayaknya saya memberikan motivasi, karena banyak opung saya, senior-senior saya yang paling hebat mungkin pengalamannya, sudah pernah jadi ketua, pernah jadi memimpin punggungan ini. Tetapi terima kasih kepada panitia. Yang saya hormati Opung Manara dan Opung Toga dan opung-opungku semua. Jadi yang saya hormati Ketua PPRH Profesor Joni, yang saya hormati semua opung-opung saya di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak udah saya, abang saya, adik saya, dan semua undangan yang berbahagia. Pertama-tama saya sedikit saja memberikan motivasi. Kalau kita lihat perkembangan situasi sekarang ini sungguh luar biasa. Di dalam berbangsa dan bernegara ini ada siahan di situ. Ada siahan di situ. Somba Debata ada di situ. Di Jakarta ada siahan, di mana-mana ada siahan. Sekarang ini kalau kita lihat perkembangan sekarang, hiruk pikuknya politik. Hiruk pikuknya politik. Di antara kita ini juga ada berbeda pilihan. Siahan tapi berbeda pilihan. Sudah tepat ini. Tema ini sangat tepat. Makanya pada saat itu saya sarankan kepada Ketua PPRH, programkan pertama-tama adalah Natal. Karena Natal itu adalah di situ intinya kasih. Kasih Yesus Kristus lahir di kita. Walaupun kita berbeda, tapi siahan jangan pecah. Dengan semangat Natal punggungan Pomparan Raja Hinalang Siahan mampu membawa pesan damai. Pesan damai digarisbawahi. Digarisbawahi. Pesan damai saat ini anak kita, cucu kita, saat ini mereka ini ada yang 2 tahun. Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2024. Mereka ini
umurnya sudah 23, sudah 25. Anak-anak kita sekarang ini, cucu-cucu kita sekarang ini, umur 20, tahun 2045, umurnya sudah 45 ke atas. Karena sekarang 2023, 22 tahun lagi 2045 Indonesia emas. Oleh sebab itu, mereka-mereka yang kita didik sekarang ini jadi pemimpin. Saya berharap dan saya titip dan saya pesan, kita semangat mendidik anak kita sekarang ini, mendidik cucu kita saat ini menjadi pemimpin-pemimpin untuk Indonesia emas tahun 2024. Tepuk tangan dulu ini. 2045. Umur anak kita sekarang 20 tahun ditambah 22, 42 sudah dia memimpin. Sudah dia memimpin. Kita saat ini saya nggak tahu. Saat ini saya 66 jalan. 22 tahun, 88 tahun. Yang jelas terang kita harus bisa mendudukkan mereka di rel yang bagus. Oleh sebab itu, pesan Natal damai, lakukan yang terbaik kepada anak cucu kita, kepada siapapun, dan menghadapi tahun politik bulan Februari 2024. Jangan sampai ada Sehan Hinalang ketangkap oleh Bawaslu. Jangan ada buat gaduh. Sehan harus jadi penjuru, jadi juru damai. Itu saja pesan saya. Demikian saya di sini berdiri. Itu saja yang disampaikan oleh Pak panitia. Mudah-mudahan pesan saya ini menjadi pemicu bagi kita. Kita adalah sekarang ini membuat anak kita menjadi pemimpin tahun 2045. Itu saja pesan saya. Selamat Natal dan selamat menghadapi tahun baru 2024. Tuhan memberkati kita. Shalom. Shalom. Sehan Hinalang. Sehan Hinalang. Sehan Hinalang.